Shalom. Masih percaya Yesus? Amin. Haleluya. Sebab nggak semua orang ke gereja percaya Yesus. Tapi kalau orang percaya Yesus pasti ke gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saya mau menyampaikan tentang satu pengajaran yang penting bagi orang-orang Kristen. Karena seringkali kita terlena. Akhirnya apa? Jadi orang Kristen yang dikit-dikit ngambekan, dikit-dikit ngambulan. Nah, doanya enggak dijawab, ngambul. Doanya enggak dijawab, ngambek. Dikit-dikit kecewa. Kenapa? Karena tidak dewasa. Katakan dewasa. Hari ini kita mau belajar tentang arti pikul salib. Wow, satu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat di situ ada salib. Salib ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman kehidupan Yesus, salib itu adalah sebuah simbol yang sangat mengerikan. Dan kalau orang-orang yang mau mencoba melawan kerajaan Romawi pada saat itu, pasti nanti ujungnya akan disalib. Salib berbicara apa? Kematian. Salib berbicara apa? Kutukan pada saat itu. Tetapi ketika Yesus disalib, dia mati di atas kayu salib, dia dikubur, dia masuk ke alam maut, dia menang atas maut, dia bangkit, dia naik ke surga. Maka siapa hari ini yang tidak bangga pakai kalung salib? Siapa hari ini yang gak bangga pakai anting salib? Siapa hari yang gak bangga pakai baju salib? Karena kalau ada Yesus, kutuk diubah menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Jadi salib itu bukan jimat. Salib itu adalah sebuah simbolis yang mengingatkan bagaimana kasih Yesus yang begitu luar biasa. Hati-hati kita sering terjebak. Oh, supaya saya selamat di jalan saya tak pakai kalung salib. Hati-hati. Salib adalah pengingat kita bahwa ada Yesus yang menyelamatkan kita. Harusnya kita binasa. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita, mengganti diri kita. Sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Berbicara tentang, sekarang tadi pikul salib ya, berbicara tentang mujizat. Tadi jam 4, jam 3 saya melayani di ibadah mujizat dan begitu luar biasa. Banyak kesaksian-kesaksian mujizat yang luar biasa. Saya mau katakan ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Bagi orang percaya, mujizat itu hak, enggak perlu dikejar. Kita bisa memilikinya karena itu hak. Jadi mujizat adalah hak orang percaya. Sedangkan pikul salib adalah kewajiban orang percaya. Di sini semua mau pikul salib? Wah, tadi lagunya bagus sekali ya. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Nyanyinya gampang, ngelakonin nih susah. Kehidupan kita sehari-hari, besok kita kembali hari Senin, kembali bekerja, kembali beraktivitas, kembali sekolah, kembali kuliah. Apakah kita masih percaya ada jalan Tuhan? Ada amin? Justru tantangan kita ketika kita kembali ke hari Senin, kembali ke hari Selasa. Nyanyi lagu tadi gampang, ngelakoninya yang susah. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban, saya ulangi ya. Jadi mujizat dan berkat itu adalah hak orang percaya. Itu bonus. Kita semua bisa menikmati. Tetapi yang kita harus lakukan adalah memikul salib. Kita akan sama-sama belajar apa sih arti pikul salib. Karena tema bulan ini berbicara tentang iman yang menghasilkan mujizat. Saya percaya salah satu iman kita juga kita memikul salib seperti Yesus. Yang memikul salib untuk menyelamatkan kita. Maka seyogyanya kita orang-orang percaya yang mengikut Kristus. Kita juga harus pikul salib. Tapi apa sih pikul salib? Kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya. Sekarang saya jadi orang tua, saya punya anak. Nah, di sini ada bapak, ibu, orang tua. Saya mau tanya, kalau kita ngasih makan anak itu hak atau kewajiban? Ada yang bilang kewajiban, ada yang bilang hak. Jawabannya adalah hak. Kenapa? Karena kalau pas nyuapin, ayo nak, hak, hak. Nah, itu. Karena kewajiban kedowon, kewajiban. Bingung sih ngate disuapi ya. Ya enggak ya, kasih makan anak ya kewajiban orang tua ya. Gitu. Anak menerima hak untuk diberi makan. Pikul salib. Kita sama-sama melihat di Lukas 9 ayat yang ke-18. Pada suatu kali ya,
Ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi pada saat itu banyak yang meragukan Yesus ini siapa, ayat 19. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Jawab mereka, Elia. Ada pula yang mengatakan, nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 20, dijawab apa oleh Yesus? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Wow. Yang lain jawabnya nabi, yang lain jawabnya Elia, yang lain jawabnya Yohanes Pembaptis. Tapi Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi saya mau tekankan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau ada yang bilang Yesus bukan juru selamat, hati-hati, waspadalah. Ada satu aliran namanya Unitarian. Apa itu Unitarian? Ketunggalan Allah. Jadi Yesus cuma dianggap utusan, Yesus cuma nabi, Yesus cuma diisi oleh Allah. Padahal kita percaya yaitu Tritunggal, tiga yang satu. Satu hakikat dalam tiga pribadi itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa tidak lebih tinggi dari Yesus, Allah Bapa tidak lebih tinggi dari Roh Kudus. Semuanya sama rata, satu hakikat. Kalau Anda mendengar ada misalnya Bapa lebih tinggi dari Yesus, wah waspadalah, waspadalah. Menjelang akhir zaman banyak pengajar-pengajar palsu. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Kayak saya mau kembalikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Hati-hati. Wah, mengerikan sekali. Kembali kita mengerti bahwa kita percaya kepada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang satu, ketiganya yang sama rata, yang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sejajar. Nah, kembali ke cerita ini, ayat 21. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitakan hal itu kepada siapapun. Ketika Yesus datang, dia adalah Mesias. Kata Yesus bahasa aslinya adalah Joshua, Yehoshua, Yesua. Yang artinya apa? Yang dipilih, yang diurapi. Untuk apa? Menebus dosa, yang diutus. Jadi jelas Yesus adalah juru selamat. Ya. Di situ dikatakan kata menyelamatkan. Menggunakan kata soso. Artinya menyelamatkan dari sesuatu kebinasaan. Ada kata binasa, apulomi. Artinya apa? Binasa untuk selama-lamanya. Jadi ini menjadi penting. Nanti kita belajar selanjutnya. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia berbicara tentang apa yang akan terjadi, ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. 3 kata kunci. Yang pertama, mereka harus menyangkal dirinya, mereka harus memikul salibnya, dan mereka harus mengikut Yesus setiap hari. Mudah? Tidak. Tapi dengan iman, itu yang membuat kita konsisten dan setia. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kata menyelamatkan menggunakan kata soso. Artinya dia mau mencoba menebus dirinya sendiri. Ia akan kehilangan nyawanya, kata kehilangan menggunakan kata apolomi, binasa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan menyelamatkannya. Jadi diselamatkan oleh Yesus, ayat ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Wow, satu firman Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kita sibuk ngejar dunia, sampai lupa. Kita harus memikul salib. Nah sekarang berbicara pikul salib ini apa sih? Saya jelaskan secara gampang, sederhana. Supaya Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan pulang bisa praktek. Saya gak akan pakai bahasa yang tinggi-tinggi, mumbul-mumbul, enggak. Yang sederhana aja. Pikul salib itu artinya mematikan daging. Sama-sama katakan mematikan daging. Setiap kita pasti punya sifat karakter yang buruk. Betul, betul apa betul? Betul.
Ada yang suka bujukan, ada yang suka nitilan, ada yang suka gepuan. Ketika kita mematikan daging kita, berarti kita gak mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan maunya Yesus. Gak gampang, tapi kita bisa. Jadi mematikan daging. Karena berbicara pikul salib artinya apa? Kita siap daging kita ini dimatikan. Contoh. Saya percaya hari ini saya mau tanya deh, pasti gak ada. Ada yang kalau ke gereja dikepuk dulu di rumah? Ada yang kalau di gereja ditarik dulu, di rumah disiksa dulu, dianiaya? Tidak ada. Atau ada? Saya rasa gak ada. Anda pasti datang ke gereja dengan santai, dengan nyaman, dengan kendaraan Anda, mungkin jalan kaki. Betul apa betul? Ada di sini yang kalau ke gereja dihalang-halangi, gak boleh. Ada? Pasti gak ada. Nah, itu contoh ekstrimnya pikul salib. Tapi contoh paling gampang, apa pikul salib? Siapa di sini kalau yang bangunnya siang? Oke, kecuali kalau misalnya karena kerjanya begadang misalnya. Tapi kalau ini dalam waktu yang normal ya, sukanya bangun jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Mematikan daging artinya apa? Kita mau bangun pagi jam 4, jam 5 untuk apa? Berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Itu loh makna pikul salib, salah satunya. Jadi kita mau mematikan daging kita, keinginan kita untuk apa? Bersekutu dengan Yesus. Ya, ayo mulai bangun tiap pagi. Doa. Apa yang dimulai? Doa minta-minta dulu. Doa minta-minta itu boleh. Dimulai dengan apa? Ucapan syukur. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih hidup. Banyak yang sudah gak ada. Tadi saya baru dengar ada teman saya umur sekitar 25-an sudah gak ada, sudah berangkat. Karena kena sakit apa? GERD, asam lambung. Bayangkan kehidupan dan kematian itu segini loh. Makasih Tuhan saya masih hidup. Yang kedua, Tuhan ampuni saya, doa pertobatan. Kita enggak sempurna, kita ini masih punya daging. Jangan merasa sempurna, jangan merasa hebat. Makanya kita harus matikan daging kita. Dari tipu muslihat iblis. Pokoknya kalau kita sudah mulai ada rancangan kejahatan, tolak dalam nama Yesus. Karena daging itu selalu membawa kebinasaan. Jegal aja teman kantor itu, fitnah aja sesama teman pelayanan. Ambil aja uangnya, curi. Itu daging itu, matikan daging. Saya percaya gak ada kita yang sempurna. Betul apa betul? Betul. Kita butuh pertobatan setiap hari. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Gak ada yang sempurna, kita mau disempurnakan. Nah, kalimatku mau seperti Yesus ya artinya kita siap untuk pikul salib. Kita siap untuk susah dan menderita. Nah nanti saya akan cerita apa makna penderitaan. Karena ada namanya teologi kemakmuran, ada namanya teologi penderitaan. Jadi ya ukurannya kalau percaya Yesus imannya tinggi jadi kaya, makmur. Itu teologi kemakmuran. Kalau enggak diberkati berarti enggak beriman. Itu teologi kemakmuran. Ada teologi penderitaan. Enggak kere hore berarti itu enggak beriman. Jadi harus, mohon maaf, ekonominya harus kurang. Karena itu artinya teologi penderitaan. Apakah begitu maknanya? Kita harus sama-sama belajar supaya kita tahu. Nah kembali di kataku mau seperti Yesus. Jangan sampai kita mengartikan ku mau seperti Yesus itu harafiah. Rambutnya digondrongin, dibrewokan kan seperti Yesus. Ke gereja pakai baju putih, jubah-jubah gitu. Sampai depan sana ditangkap nanti. Artinya ku mau seperti Yesus, matikan daging kita. Yesus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia dengan dagingnya, dia mematikan dagingnya. Kenapa? Dia harus melakukan kehendak Bapa, yaitu disalib. Makanya Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Karena dia tahu, dia akan disalib. Dalam kemanusiaannya, Yesus merasakan takut. Dalam kemanusiaannya, dia bisa merasakan sakit. Tapi dia mau lakukan itu, kenapa? Karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Ada yang bilang Yesus kan utusan. Begini loh Bapak Ibu, kita harus mengerti maknanya.
Bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang satu. Utusan itu berbicara apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya utusan itu Yesus yang dari sorga mau merendahkan dirinya, datang ke dunia supaya apa? Anda dan saya diselamatkan, itu maknanya. Itu luar biasanya Yesus. Saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu Saudara punya uang 100 ribu. Saya remet-remet, saya injek-injek, mohon maaf, saya ludahi. Kira-kira kalau saya lempar masih ada yang mau? Ada yang mau? Pasti ada. Saya tanya, kenapa kok Anda mau uang 100 ribu itu, kenapa? Karena ada nilainya. Karena ada harganya. Kenapa Yesus mau selamatkan kita? Karena kita bernilai dan berharga. Sehingga dia mau memikul salib bagi setiap kita. Jadi mujizat dan berkat hak orang percaya. Tapi orang-orang percaya punya kewajiban untuk pikul salib. Nah sekarang berbicara penderitaan. Apakah penderitaan itu artinya berarti ekonominya minus gitu ya? Oh berarti kalau semakin minus, semakin itu artinya percaya Yesus. Apakah demikian? Tidak. Bukan seperti itu makna menderita. Makna menderita artinya apa yang kita sukai kalau itu berlawanan dengan Yesus kita gak mau lakukan. Contoh. Saya kasih contoh yang real deh. Seringkali kalau dalam dunia kekristenan langsung saja saya bilang, bicara soal rokok deh. Dosa, gak sehat. Rokok itu bukan dosa, bukan gak sehat, bukan itu intinya. Intinya adalah keterikatan. Saya melayani seorang anak muda, Pak Yoel, tolong saya dibantu untuk bisa lepas dari rokok. Ayo saya bantu. Dulu ya Pak Yoel, saya itu ngerokok 1 batang. Sekarang Pak Yoel, 1 slogi. Sekarang lagi, tambah lagi 2 slogi. Wes gak kuat, tembakau, cerutu. Ayo, ini yang merokok pasti tahu ini. Tapi menderita artinya apa? Saya mau tanya, kalau yang merokok berhenti ngerokok, kira-kira mudah apa susah? Susah, pasti sehari gak ngerokok udah. Saya gak tahu ya, tapi diceritain karena saya gak pernah merokok. Bisa kayak gemeteran gitu. Menderita toh? Karena kita matikan daging kita. Itu contoh realnya. Jadi menderita itu artinya ada perlawanan dari daging kita dan roh kita. Apalagi contoh, pornografi. Kalau ada yang suka nonton pornografi, sehari berhenti nonton film bisa nggak? Susah pasti. Dari beberapa yang saya layani, nggak mudah proses. Bisa 1 bulan, 2 bulan baru bisa lepas. Nanti kalau dari pornografi, larinya kemana? Masturbasi. Mengerikan. Makanya berbicara pikul salib itu apa? Matikan daging. Bukan menderita secara ekonomi. Kita ini semua selalu ya, ujung-ujungnya duit dibawa ke situ terus. Padahal makna pikul salib adalah kita matikan kuasa daging kita ini loh. Kuasa dosa ini kita matikan. Dan itu pasti susah dan menderita. Lebih mudah jadi orang baik atau lebih mudah jadi orang jahat? Jadi orang jahat. Percuma aku jadi orang baik, gak dihargai, gak diapresiasi, enak jadi orang jahat aja. Betul apa betul? Seringkali kalau kita jujur menyakitkan, betul apa betul? Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, lebih baik kita dibenci karena kebenaran daripada kita disukai karena kepalsuan. Seberapa banyak supaya kita diterima, kita jadi palsu. Seberapa banyak kita diterima, kita jadi munafik. Malam hari ini karena saya sudah bilang inilah pengajaran. Berbicara tentang pikul salib. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, pengabaran Injil dianggap bodoh oleh dunia. Tetapi menjadi kesukaan bagi orang percaya. Kenapa? Karena kekuatan Injil berbicara kita yang harusnya binasa, tetapi kita beroleh keselamatan. Itu loh kekuatan Injil. Itu loh keselamatan. Harusnya kita binasa. Tapi Yesus, dia mau pikul salib. Nah seyogyanya kita sebagai pengikut Kristus, kita juga mau pikul salib. Jadi kita paham sama-sama, pikul salib artinya perlawanan daging kita ini loh. Sekiranya hal-hal yang tidak baik kita mau lawan. Hal-hal yang tidak benar kita mau lawan. Apalagi di dalam Alkitab dicatat judi. Nah itu. Wah kalau sekali menang terus. Akhirnya apa? Kokot bangkrut Tuhan. Ujilah aku Tuhan lah. Salah sopo di awal lah itu. Cinta akan uang.
Boleh punya uang enggak? Ya boleh. Yang enggak boleh itu cinta akan uang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harus hati-hati. Makanya Tuhan bilang, tidak bisa engkau punya dua Tuhan. Satu Tuhan, satu mamon, enggak bisa. Harus salah satu. Mamon adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Jadi makna pikul salib, kembali lagi saya tarik tentang pikul salib. Mematikan daging. Daging berbicara apa? Hal-hal yang dosa, hal-hal yang najis. Wow. Kalau Anda bisa lakukan ini, Anda akan melihat bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Mau pikul salib buat kita, sehingga terjadi keselamatan bagi setiap orang percaya. Kata murid diambil dari martetes, dari kata martus, larinya kata martir. Anda pernah mendengar kata martir? Martir itu berbicara sampai mati percaya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ada amin? Jangan karena jodoh tinggalkan Yesus. Jangan karena karir tinggalkan Yesus. Jangan karena situasi tinggalkan Yesus. Makanya kenapa saya mau katakan kalau Anda cari Yesus hanya karena mujizat, hanya karena berkat, ada badai, ebles langsung pasti. Rapuh langsung pondasinya. Karena Anda didasari cuma nyari mujizat sama berkat. Tapi kalau Anda cari Yesus, mau ada badai, mau ada topan, Anda akan tetap bertahan. Ada amin? Ya, ini penting. Supaya apa? Kita menjadi kokoh. Makna, arti pikul salib. Kita mematikan daging kita. Kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Biar malam hari ini menjadi satu refleksi buat setiap kita sebelum kita memulai besok. Apakah kita sudah betul-betul mengikut Yesus? Atau kita ikut Yesus karena berkatnya aja. Kita ikut Yesus karena mujizatnya aja. Gak ada mujizat, gak ada berkat, gak Yesus-Yesusan. Apakah seperti itu? Kita lihat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yaitu Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus. Kita nggak akan lari dari namanya masalah, kita nggak akan lari dari namanya ujian, pasti ada. Tetapi semakin hari kita semakin kuat untuk menghadapi ujian, sehingga apa? Kita bisa keluar menjadi pemenang. Ada amin? Ya. Jadi biarlah kita hidup sama seperti Kristus. Nah ketika saya tadi berbicara tentang pikul salib, Anda pasti sudah, wah tegang dulu nih. Karena Anda berpikir kalau pikul salib kan larinya kematian kan. Sama seperti murid pada saat itu. Ketika Yesus bahas tentang pikul salib, mereka salfok. Apa itu salfok? Salah fokus. Padahal kalau kita ikuti cerita Yesus, kita ikuti kehidupan Yesus. Dari kematian ada apa? Kebangkitan. Dari pikul salib ada kebangkitan. Murid-murid salfok. Seringkali kita salfok. Aduh berarti kan menderita begini-begini, waduh. Padahal mereka lupa bahwa pada hari yang ketiga akan ada kebangkitan. Secara simpel, jelas, pikul salib artinya apa? Matikan daging kita. Sama-sama katakan matikan daging kita. Ya. Saya percaya kalau Anda bisa matikan daging Anda akan jadi orang percaya, orang Kristen yang pondasinya itu kuat. Mau ada badai, mau ada topan, Anda gak akan gampang nyalakan Tuhan. Sungguhan. Tapi kalau Anda cuman fokus kepada mujizat, betul mujizat ada, saya percaya. Tadi ada ibadah mujizat, ada berkat, betul. Itu hak. Tapi kewajiban kita ini apa? Pikul salib, karena kita ini pengikut Kristus. Makanya kalau ada orang bilang Yesus bukan juru selamat, berarti bukan Kristen. Karena orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Jadi kita harus kembali kepada kebenaran, yaitu kita mau pikul salib menjadi pengikut Kristus. Ada amin? Enggak mudah, ya, tapi bisa dengan setia. Karena kita mau bangun pondasi. Makanya kalau ada firman Tuhan tentang pondasi pasir dan pondasi batu, Anda pilih mau pondasi pasir atau pondasi batu. Kalau pondasi pasir, ada badai, ada topan, pasti apa? Ambles langsung. Tapi kalau pondasi batu,
Mau ada badai, mau ada topan, mau ada guntur, mau ada petir, mau ada halilintar. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena di akhir zaman akan terjadi pemurtatan yang besar-besaran. Diguncang COVID aja sudah banyak tinggalkan Yesus. Loh ini betul. Kenapa saya penting sampaikan ini Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Ketika kita pikul salib, kita matikan daging kita. Kita dimatikan daging kita, maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Ada amin? Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau katakan jangan kita menjadi Kristen seremonial. Apa itu Kristen seremonial? Kalau pas Paskah, Natal baru ke gereja. Kalau pas momen-momen baru ke gereja. Jangan. Datang ke rumah Tuhan setiap minggu. Setia, komitmen. Kenapa? Karena Anda datang bukan cari pendeta, Anda datang cari Yesus. Mau hidup seperti Yesus. Mematikan daging apa? Anda difitnah. Anda punya kekuatan untuk membalas, betul nggak? Tapi Yesus katakan, berdoalah, kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Gampang? Enggak. Yesus ketika disalib, diludahi, disakiti, dianiaya, dicambuk. Tapi dia lakukan karena apa? Karena kasih kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya berkata, kalau engkau hidup di dalam dia, maka engkau mau hidup seperti Yesus. Secara harafiahnya, bukan artinya kita ikutan dicambuk, ya itu kan berbeda konteks. Tapi maksud saya Anda rela, Anda matikan daging Anda. Kalau hobi itu berlawanan dengan maunya Tuhan. Kalau itu sesuatu yang menjadi berhala, menjadikan Yesus nomor 2, itu sudah pasti daging. Pikul salib, matikan daging. Jangan jadi Kristen seremonial. Pas event baru datang, pas momen baru datang, pas butuh Tuhan baru datang, pas Natal baru datang, pas Paskah baru datang. Apa bedanya sih Paskah, Natal sama ibadah biasa? Sama aja. Tapi nanti kita akan punya iman yang kuat, yang gak tergoyahkan. Percaya saya. Itu nanti terbukti kalau ada badai topan. Kalau Anda sekarang masih posisi nyaman, gak kerasa. Nanti kalau pas ada sesuatu, lah baru nyari Tuhan. Betul apa betul? Iman itu tidak terbentuk saat masalah. Itu bukan gitu sistem iman itu. Iman justru dibentuk supaya kalau ada masalah kita tetap bertahan. Itulah iman. Ketika Daniel di dalam gua singa, oleh karena iman dia percaya kepada Allah. Bukan dibentuk waktu ada singanya. Tapi dia percaya Tuhan. Aku percaya engkau sanggup menutup mulut-mulut singa itu. Kalaupun engkau tidak menutupnya, aku tetap percaya engkau. Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, kami percaya kalau api ini engkau bisa hentikan. Tapi kalau engkau gak selamatkan kami dari api ini, kami tetap percaya. Pikul salib artinya kita mau hidup seperti Yesus. Kita mau setia sama Yesus. Ikut Yesus, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian, Bapak Ibu Saudara. 5 tahun lalu, saya melayani di pedalaman, di Atambua, di NTT, Nusa Tenggara Timur, di dekatnya Timur Leste. Saya rindu habis ini bisa ada pelayanan misi lagi ke pedalaman-pedalaman, rindu berjumpa dengan jiwa-jiwa di sana, penginjilan. Suatu ketika ada bapak-bapak, saya datang ke tempat ibadah di gereja, jalannya kakinya gini. Saya pikir, mohon maaf, mungkin ada kekurangan di kakinya. Atau ada sesuatu. Terus setelah khotbah, dia bersaksi, karena ada forum kesaksian. Dia bersaksi, Shalom Bapak Ibu. Saya mau cerita Bapak Ibu. Jadi kaki saya ini, saya bukan bawaan dari lahir. Bukan kekurangan dari lahir. Tapi ada satu cerita yang saya mau bagikan. Ketika saya mendengar ceritanya, saya merinding. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dia alami? Suatu ketika ada sekelompok orang yang gak suka dengan orang-orang yang percaya Kristus. Dia didekap, dia ditahan, dia ditanya, kamu mau tinggalkan Yesus gak? Dia jawab, saya mau tetap ikut Yesus. Ditanya sekali lagi, kamu mau tinggalkan Yesus atau tidak? Dia jawab, saya tetap mau ikut Yesus. Tahu apa yang dilakukan orang-orang itu? Dipatahkan kakinya. Dipatahkan kakinya. Bahkan sampai hari ini sudah jalannya ya nyeret-nyeret gitu. Wow.
Dia berkata apa? Walaupun kaki saya patah, Tuhan Yesus tetap baik. Hari ini kita datang ke gereja dengan kondisi yang baik. Kita datang dengan situasi yang baik. Masihkah engkau mengeluh kepada Tuhan? Masihkah engkau menuntut kepada Tuhan? Kita bisa beribadah dengan sebebas-bebasnya. Kita bisa ibadah dengan nyaman. Masihkah engkau mengeluh kepada Tuhan? Ketika kakinya patah, saya datang kepada Bapak itu, saya tanya, Pak, saya mau tanya sekali lagi Pak, apakah Tuhan Yesus baik bagi Bapak setelah kakinya Bapak? Bapak kan ikut Yesus, harusnya ikut Yesus kan kaya Pak, harusnya ikut Yesus kan diberkati Pak, kenapa jadinya kakinya patah Pak? Saya tanya, apakah benar Tuhan Yesus baik? Dia jawab, Tuhan Yesus tetap baik. Dia bilang, gak apa-apa meskipun saya di dunia susah, meskipun di dunia saya menderita, tapi saya mau ikut dan iring Yesus sampai selama-lamanya. Wow, saya malu. Kita yang tinggal di kota, kita nyaman. Kita ke gereja tinggal gelinding lah bahasa Jawanya. Tapi kita masih sering mengeluh, betul apa betul? Dia bilang, gak apa-apa, saya menderita kayak gini. Gak apa-apa, saya susah kayak gini. Ini cuma di dunia. Tapi saya percaya kalau saya pikul salib, saya mengikut Yesus, ada sorga, ada kehidupan kekal, dan ada kemuliaan yang nanti saya akan terima. Malam hari ini bukan susu, tapi ini makanan keras buat kita. Kita datang ke gereja itu nyari apa sih? Nyari mujizat? Nyari berkat? Untuk nyari Yesus. Kalau kita nyari Yesus, apapun situasinya, kita tetap mau bertahan. Bersyukur hari ini kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Ada amin? Ada amin? Semua mau pikul salib? Semua mau matikan dagingnya? Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau setia ikut Yesus? Gak diberkati tetap ikut Yesus? Gak terima mujizat tetap ikut Yesus? Ada amin?